Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama kita menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25. Namun kita akan membacanya hanya pada ayat yang ke-23 saja. Demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia." Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, taat kepada sesuatu hal itu tidaklah mudah. Mungkin ada perasaan terpaksa, merasa terbebani, merepotkan dirinya, bahkan merasa dirugikan, sehingga menghasilkan perasaan yang tidak menyenangkan. Contoh ketika seorang anak kecil bermain HP, kemudian diminta oleh orang tuanya untuk berhenti, maka anak ini merasa jengkel dan tidak suka. Atau seorang anak kecil juga asik bermain dengan temannya, kemudian setelah larut malam diminta berhenti dan istirahat oleh orang tuanya juga karena besok akan pergi ke sekolah. Maka ia tidak suka dan merasa terbebani terhadap hal-hal tersebut. Dalam tindakan mungkin mereka taat, namun dalam perasaan mereka terkadang tidak terima. Demikian dengan iman kita kepada Tuhan, yang terkadang seperti anak kecil ini, di mana untuk melaksanakan ketaatan kepada Tuhan sangatlah tidak mudah. Kita diminta untuk berdoa, merasa masih ada kepentingan yang lain. Kita diminta untuk beribadah, merasa tidak ada waktu. Dan diminta untuk membaca kebenaran firman Tuhan, membaca chat atau berita lebih menarik. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kita belum dewasa untuk memahami kasih dan anugerah Tuhan di dalam hidup kita, sehingga melakukan hal-hal rohani merasa terpaksa. Ketika kita membaca dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-25 menjelaskan bagaimana Yudas yang bukan Iskariot, salah satu murid Yesus, berkata kepadanya, "Tuhan, mengapa Engkau menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Maka jawab Yesus, "Ia datang untuk orang yang mengasihi dan menuruti segala perintahnya." Yang memiliki arti bahwa Yesus tinggal di dalam diri orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yesus tidak datang kepada orang yang tidak mengasihi dan tidak menuruti perintahnya melalui firman. Hal ini menunjukkan bahwa mengasihi Tuhan dan melakukan firman-Nya adalah tanda bahwa orang tersebut adalah murid atau umat Tuhan. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita renungkan sebagai alat ukur kedewasaan rohani dan menjadi murid Tuhan yang sejati. Pertanyaan pertama, apakah kita tidak bersyukur ketika Tuhan menemukan kita, padahal tidak bersungguh-sungguh? Kedua, apakah kita bersyukur ketika Tuhan menyelamatkan kita dari kuasa dosa? Ketiga, apakah kita bersemangat ketika Yesus datang ke dunia dan memberikan firman-Nya supaya kita hidup benar? Keempat, apakah kita merenungkan perbuatan baik yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari? Dan kelima, apakah kita menjadikan kehendak-Nya sebagai tujuan hidup kita? Biarlah 5 pertanyaan ini menggelisahkan, menggugah, dan menyadarkan hati kita untuk mengevaluasi apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ataukah seperti anak kecil yang tidak tahu apa yang ia perbuat. Maka daripada itu, marilah kita bertumbuh di dalam iman dengan melihat kasih Allah terlebih dahulu dan berusaha untuk melaksanakan apa yang baik, yang benar, dan berkenan kepada Tuhan, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang dewasa rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyadari terkadang kehidupan kami terpaksa melakukan perintah atau kehendak-Mu karena kami belum sungguh-sungguh merasakan kasih-Mu. Ajarkan kami pada saat ini merenungkan kasih yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga dapat melakukan segala perintah yang telah Engkau firmankan kepada kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.